Sesaat lagi Anda akan menyaksikan berita-berita aktual dari lensakini.com, referensi dan terkini. Sidang ke-13 gugatan Wali Kota Padang Sidimpuan, menurut pengacara dari penggugat, saksi yang dihadirkan tergugat tidak memiliki kualitas. Agenda sidang ke-13 persidangan perkara antara penggugat melawan Wali Kota Padang Sidimpuan kembali digelar pada hari Jumat 26 November 2020. Usai persidangan, kuasa hukum penggugat Abdul Rojak kepada awak media mengatakan para saksi yang dihadirkan tergugat sama sekali tidak mempunyai kualitas sebagai saksi. Menurut kuasa hukum penggugat Saripah Hanum, para saksi dari tergugat 1, 2, dan 3 yang dihadirkan pada persidangan, yakni saksi pertama Nila Karmila dan saksi kedua Nur Hayati Siregar, dalam menjawab pertanyaan seolah-olah bertindak sebagai ahli. Beliau mencontohkan dalam menjawab pertanyaan kuasa hukum tergugat, saksi berpendapat data pasien COVID-19 itu boleh dipublikasikan, namun setelah ditanya oleh majelis hakim anggota, saksi justru menjawab tidak boleh. Kuasa hukum Saripah Hanum, Abdul Rojak, juga menjelaskan saksi kedua juga tidak memiliki kualitas sebagai saksi sebab saksi menjelaskan usaha pelaminan orang lain bukan milik penggugat. Lebih lanjut, Abdul Rojak juga bertanya kepada saksi tergugat, di mana pertanyaannya apakah saksi mengenal Ibu Saripah Hanum Lubis, dan saksi menjawab tidak kenal. Pertanyaan tidak dilanjutkan beliau karena sama penggugat saja tidak kenal konon terhadap pekerjaan penggugat. Saksi juga tidak ada kualitasnya sebagai saksi karena tidak ada hubungannya dengan gugatan. Sebagai informasi, agenda persidangan ditunda pada Jumat 4 Desember 2020 dengan agenda mendengarkan kesaksian dari saksi tergugat 4 dan 5. Tadi ada beberapa poin yang kita tanyakan kepada beliau. Pertama adalah tahu tidak fakta konferensi pers, tidak tahu tidak siapa saja video yang menemukan pasien positif pada tanggal 16 Juni, tidak tahu. Beliau tidak tahu berita konferensi pers. Terus saya tanya, apakah juga tahu ada media online yang memberitakannya? Dia tidak tahu, bahkan dia tidak membacanya. Nah, terus kita tanyakan apa dari pertanyaan kuasa hukum tergugat menjawab bahwasanya katanya boleh data pasien positif COVID itu untuk dibuka berdasarkan Permenkes nomor 36 tahun 2012. Ditanya oleh hakim anggota 1 yang sebelah kanan, hakim anggota majelis, suruh membaca kembali di dalam pasal 9 ayat 3 bahwa data pasien itu pembukaan rahasia kedokteran demi kepentingan umum dapat dilakukan tanpa membuka identitas pasien. Itu tadi ditanyakannya. Terus terkait persoalan ini, beliau terakhir menjawab bahwasanya boleh dibuka hanya kepada instansi yang berwenang. Siapa? Yaitu pengadilan dan kepolisian. Itu proses penyidikan. Oleh karena itu, apa dasar, ditanya oleh hakim lagi, apa dasar menjawab boleh data pasien dibuka? Terakhir beliau menjawab tidak tahu. Nah, itu dia kapasitas saksi tergugat. Nanti kita akan tuangkan dalam kesimpulan bagaimana menilainya. Terus yang kedua tadi ada saksi dari Nur Hayati Siregar, ya. Beliau menjelaskan terangkan tentang usaha pelaminan. Saya tanyakan kepada saksi tergugat, kenal tidak dengan penggugat? Tidak. Kalau tidak kenal dengan penggugat, otomatis tidak tahu pekerjaan penggugat, karena yang dijelaskannya tidak ada hubungan dengan gugatan. Dia hanya menjelaskan usaha orang lain, bukan usaha penggugat, sehingga kita menilai tidak ada ini penilaian khusus, tidak ada kualitas saksi dari tergugat tersebut. Tapi kalau kita akan tuangkan dalam kesimpulan nanti. Anda baru saja menyaksikan berita-berita aktual dari lensakini.com, referensi dan terkini. Untuk berlangganan di channel ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe.